Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mas, selamat datang di channel YouTubeku Mama Fakih. Kali ini aku mau berbagi resep donat ekonomis tanpa susu, tanpa telur, tapi tetap menul-menul. Ini lembut banget mak ya, selembut kapas. Dan aku akan kasih tahu rahasia yang biasa kami gunakan kalau mau jual donat supaya donat tetap empuk. Lihat mak, menul-menul seperti ini dan empuknya tuh tahan lama. Ini lembut banget, selembut kapas, seratnya juga panjang. Oke, kita lanjut ke proses pembuatannya. Siapkan wadah bersih. Masukkan 250 gram tepung terigu. Lebih baik kalian gunakan tepung terigu protein tinggi mak ya. Masukkan 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, setengah sendok teh vanili bubuk. Dan ini rahasianya, nanti aku akan jelaskan di akhir video. Ini kita kasih setengah sendok teh saja, tidak banyak, sedikit saja sudah cukup. Air ini aku gunakan 100 ml, tapi kita gunakannya pelan-pelan aja, takutnya nanti keenceran karena beda jenis tepung itu biasanya beda kelembapannya. Pastikan tangannya udah bersih. Ini kita ulenin dulu sampai semuanya tercampur rata. Kita ulenin terus mak ya sampai rata. Kenapa harus ngulenya pakai tangan dulu? Supaya kita tahu ini ya, apa namanya, kelembekannya tuh seperti apa, bisa kita rasakan. Airnya dimasukkannya sedikit-sedikit aja. Ini pun aku kayaknya kebanyakan karena ini mendadak banget mau bikin videonya. Biasanya aku pakai tepung terigu protein tinggi, itu cakra kembar, menggunakan air 100 ml itu udah cukup. Tapi ini aku pakai segitiga biru dan ternyata kelembekan, tapi masih bisa kita eksekusi mak ya. 1 sendok makan margarin, kalian aduk sampai rata. Untuk pembuatan donat atau roti, aku saranin kalian pakai tepung terigu protein tinggi. Ya biasa aku pakai merek Cakra Kembar karena itu berpengaruh banget sama tekstur, kelembutannya itu benar-benar berpengaruh mak ya. Ini udah selesai, kita ulenin, kita kasih sedikit garam. Garamnya di akhir mak ya, jangan digabungkan dengan ragi, nanti raginya bisa nggak aktif. Oh ya, ini aku pakai metode namanya all in one. Kalian kalau ragu ragi kalian masih takutnya udah nggak aktif, kalian bisa aktifkan dulu pakai sedikit air hangat dan sedikit gula, terus kalian aduk. Kalian biarkan beberapa saat, kalau masih berbuih banyak berarti masih aktif. Ini karena aku pakai all in one dan aku pastikan ragiku masih aktif mak ya. Ini kita ulenin, kita mixer sampai dia kalis elastis. Ini aku juga mau berbagi tips mixer supaya mixernya nggak gampang patah. Kalian mixernya ditarik seperti ini, dimasukkan ke pinggir, terus kalian tarik ke atas seperti ini supaya dia kerja mixernya nggak terlalu berat mak ya. Kita mixer sampai kalis elastis. Kalis elastis itu yang seperti apa sih mak? Kalis itu dia nggak nempel di wadahnya, dan elastis itu dia tidak gampang sobek. Nanti kita tes mak ya, apakah dia gampang sobek atau enggak, sampai dia benar-benar bisa membentuk window pan atau selaput tipis. Aku udah lama nggak bikin donat karena aku udah lama nggak jualan. Sebenarnya banyak yang bertanya ya, kak masih jual donat nggak, kak masih jual donat nggak, tapi karena si adek juga kayaknya udah nggak bisa ditinggalin, dia udah mulai ngerti ya, tapi dia belum bisa diajak komunikasi dengan baik. Jadi nanti aja deh jualannya. Mixernya ditarik-tarik seperti ini mak ya, supaya kerja mixernya nggak berat seperti ini. Dan kalian harus tahu hand mixer itu dia tidak bisa lebih dari 500 gram beban ya mak ya, nanti dia bisa patah atau dia gampang rusak.
Oke, ini mau kita tes. Kita cek. Nah, seperti ini. Ini udah kalis elastis namanya Mak ya. Ini udah bisa membentuk window pane tipis, selaput tipis dan tidak mudah sobek seperti ini. Ini agak lengket karena memang aku kebanyakan air, tapi masih bisa kita eksekusi kok. Oke, lanjut. Kita mau timbang satu piece-nya, mau kita timbang sekitar 20 atau 21 gram. Ini kita timbang satu-satu supaya dia rata ya Mak, ininya bentuknya. Apalagi kalau yang mau jualan wajib banget ditimbang, karena kalau kira-kira itu takutnya gede, ada yang gede, ada yang kecil, yang gede, yang kecil itu. Ini kita timbang sampai selesai, dan ini juga ini ya Mak ya kuncinya ya, kalau bikin donat itu harus sesuai dengan urutan. Bikin donat, bikin roti harus sesuai dengan urutan. Jadi setelah kita timbang, kita susun, kita urutkan sesuai dengan urutannya supaya tidak ada adonan yang overproofing. Nanti itu akan berpengaruh sama si donatnya. Nah, kita timbang, ada yang 21, ada yang 20, nggak apa-apa. Kalian ingetin Mak ya urutannya, jangan sampai ada yang kelewat urutannya, karena itu penting banget. Sebenarnya aku udah lama mau bikin video tutorial untuk bikin donat ekonomis. Kenapa aku bilang ekonomis? Karena ini tanpa susu dan tanpa telur. Kalian bisa jual 1000-an. Ini masih dapat untung banyak Mak ya. Ini hasilnya, tepung terigu 250 gram menghasilkan sekitar 22 donat, tergantung dengan beratnya ya Mak ya. Ini urutannya dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Kita akan rounding, namanya ini di rounding, dipadatkan. Banyak cara untuk ngeronding. Kalian kalau ada meja yang bersih, kalian bisa rounding di meja bersih seperti ini. Kalian bisa putar, nah seperti ini Mak ya, diputar ya. Maaf ya telunjuknya. Nah kalau udah padat dan dia tuh atasnya sudah licin, ini alasnya kita lapisin dulu. Atasnya udah licin, udah mulus, nah itu berarti udah ini ya, udah padat Mak ya. Pastikan benar-benar padat supaya dia tidak menyimpan gas di dalamnya. Kalian juga bisa seperti ini, kalian cubit-cubit sedikit seperti ini. Kalian bisa seperti ini apa namanya, digesek. Nah ini udah mulus, atasnya udah bisa ya. Ini mau kita rounding sampai selesai. Ada yang pakai sistem rolling gitu Mak, tapi aku kurang saranin karena ketebalannya bisa nggak sama. Kalau kayak gini kalian bisa sama, per piece-nya berapa gram kalian udah bisa timbang Mak ya. Dan ini nanti hasilnya akan menul-menul banget. Buat kalian nih emak-emak yang ada waktu luang bikin donat, kalian bisa jualan ini dan kalian bisa topping menarik dengan ekonomis seperti ini. Bahan-bahan ekonomis kalian bisa menghasilkan uang puluhan ribu, beneran. Aku udah coba itu ya. Ini udah selesai semua, kalian bisa lihat semuanya udah mulus, semuanya bentuknya sama. Ini mau kita resting dulu sekitar 15 atau 20 menit tergantung suhu ruangan Mak ya. Resting proofing itu dipengaruhi oleh suhu ruangan tempat kita masing-masing. Ini udah sekitar 15 menit. Ini mengembang sedikit, sekitar 20%. Karena kalau mengembangnya terlalu mengembang nanti dia banyak gasnya Mak ya, banyak angin di dalamnya ya. Jadi nggak usah terlalu ngembang banget. Ini mau kita degassing namanya. Ini proses degassing. Kita baluri dulu pakai tepung. Ini kita tekan-tekan, jangan terlalu penyet banget. Kita tekan-tekan sedikit saja untuk mengeluarkan gasnya.
Pastikan tidak ada gelembung-gelembung di dalam itu mak ya, yang gelembung-gelembung di pinggir-pinggir adonannya itu kalau bisa kita buang ya, kita keluarkan angin-angin yang di dalamnya itu. Ini tempatnya kita baluri dulu pakai tepung supaya dia nggak lengket. Dan aku bolongin pakai pipet pipet minum. Ini kita bolongin gini aja udah. Kalian bisa bolongin pakai jari kalau kalian bisa pakai jari. Kalau aku pakai ini ya, pakai cetakan juga bisa, pakai cetakan. Ada cetakan donat mak ya, tergantung dengan diameternya sesuai dengan kita inginkan. Kita lanjut seperti ini, tekan-tekan seperti ini. Kalian bisa tekan pakai tangan kalau kalian nggak ada alatnya. Kalian tepuk-tepuk juga bisa seperti ini. Kita susun sesuai dengan urutan yang pertama tadi mak ya. Kita ambil juga yang pertama, kita urutkan lagi yang pertama. Jadi memang benar-benar sesuai dengan urutan. Kenapa harus dibaluri tepung dulu? Supaya dia nggak lengket. Kalian bisa bolongin pakai apa aja kok. Kalian kalau pakai jari bisa, pakai cetakan yang langsung itu juga bisa. Kalau aku pakai ini ya, sedotan. Dan menurut aku itu bagus banget hasilnya. Sebenarnya lebih bagus dikasih alas mak ya, ininya per donatnya itu. Setiap donat dia memiliki alasnya masing-masing supaya tidak langsung bersentuhan dengan tangan dan hasilnya akan lebih mulus. Dia nggak ada cap-cap tangannya, nggak penyet-penyet nanti maknya ya. Nah, seperti ini digulung pakai tangan. Ini juga bisa seperti ini. Kalau kalian mau bikin donat, kalian harus punya tempat yang lebar karena donat nggak bisa ditumpuk-tumpuk mak ya. Harus dijejerin seperti ini. Untuk 1/4 menghasilkan sekitar 22 donat ini seperti ini. Kalau kalian jual dengan harga 1.000, kalian bisa dapatkan 23.000, 22.000 dengan modal tepung 1/4, gula 3 sendok ya, dengan perintilan yang sedikit-sedikitnya itu. Nah, ini udah aku proofing sekitar 45 menit dan ini hasilnya. Ini hasilnya wow, menul-menul banget mak ya. Udah gemoy-gemoy banget. Ini udah siap kita goreng. Siapkan kuali atau wajan. Kalau kalian nggak punya alat ukur panas minyak, kalian bisa menggunakan tusuk sate seperti ini. Kalian tenggelamkan. Kalau sudah keluar buih-buih kecil berarti tandanya udah siap goreng. Kita gunakan api kecil aja mak ya, supaya si donatnya matangnya tidak kecepatan alias tidak gosong mak ya. Ini kita masukkan satu-satu. Jangan terlalu padat karena dia akan mengembang saat digoreng mak ya. Jadi jangan terlampau rapat. Kenapa kita harus kasih jarak di saat menggoreng? Jangan terlampau padat karena dia akan mengembang di saat digoreng mak ya. Jadi jangan rapat-rapat, nanti dia agak susah untuk ngembangnya. Alhasil nggak maksimal. Kita biarkan dulu beberapa saat sampai dia bawahnya kuning kecoklatan mak ya. Baru kita balik. Kita menggunakan sistem 1 kali balik supaya tidak banyak menyerap minyak. Donat jangan sering dibalik-balik mak ya. 1 kali balik aja. Kalau dibalik-balik nanti dia penyerapan minyaknya luar biasa. Nanti donatnya berminyak, minyak kita cepat habis gitu. Sebenarnya uang donat ini menggiurkan banget mak ya, cuman keterbatasan waktu, keterbatasan keadaan, karena aku punya anak kecil. Sementara aku mainannya minyak panas kayak gini kan ngeri-ngeri sedap mak ya. Nanti dia sibuk gendol tumpah minyak jadi kerjaan gitu. Nah, seperti ini udah
kecoklatan kedua sisinya. Ini bisa kita angkat. Cukup dengan 1 kali balik mak ya, jangan dibalik-balik kalau goreng donat. Ini kita angkat satu-satu. Oke, lakukan penggorengan sampai selesai. Ini udah selesai aku goreng semua. Pas satu nampan seperti ini mak ya. Ini menul-menul banget, wateringnya juga keluar meskipun nggak terlampau tinggi, tapi untuk ukuran donat tanpa telur, tanpa susu, ini udah bagus banget, menul-menul dan wateringnya juga keluar seperti ini. Ini dijual 1000-an cocok mak ya, apalagi kalau toppingnya menarik kalian bisa jual 2000-an. Kalian bisa pakai glaze rasa-rasa, pakai topping keju, coklat, kacang, pakai seres, banyak mak ya. Ini kita tes seperti ini. Kita cek dalamnya mak ya. Wow, ini seratnya lembut banget, selembut kapas, masya Allah. Tanpa disangka-sangka mak ya, resep ekonomis tanpa telur, tanpa susu bisa menghasilkan donat selembut ini. Ini bisa jadi trik untuk kalian ya, modal tipis untungnya gede mak ya. Tuh, wow. Modalnya kalian bisa lihat tadi nggak nyampe, mungkin sekitar 10.000, kalian bisa dapat 100% keuntungannya mak ya. Wow, ini enak banget, udah aku coba, lembut, manisnya pas, nggak terlalu manis dan nggak hambar. Ini mau kita dinginkan mak ya, baru kita topping. Karena ini donat ekonomis, aku cuma gunakan gula tabur campur susu bubuk juga bisa, atau gula taburnya juga bisa mak ya. Ini dia hasilnya, udah selesai. Wow, si Adi udah tester duluan ya. Ini dijual 1000-an masih cocok kok. Kita cek isinya. Ini udah dingin, udah aku diamin semalaman, dan hasilnya wow, mantep banget, masih lembut Maya. Padahal ini pagi hari, aku gorengnya semalam jam 8 dan ini pagi hari sekitar jam 7. Ini benar-benar masih lembut, masih empuk. Rahasianya apa mak? Bread improver. Baru aku kasih tahu ya, BI mak ya, yang tadi sedikit sendok teh itu namanya bread improver, dan itu rahasianya. Kalian bisa tambahkan itu di donat atau roti, itu pelembut mak ya. Terima kasih untuk kalian yang udah nemenin aku masak. Semoga ilmunya bermanfaat, tips-tipsnya bermanfaat. Semoga kalian bisa eksekusi di rumah tanpa telur, tanpa susu, tetap menul-menul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.